Oke, jadi seperti ini kurang lebih dashboard dari Chevrolet Trax yang facelift 2017. Di sini di tombol kiri ada untuk mute, kemudian ada volume, kemudian ada juga ini untuk merubah dari FM, AM ataupun nanti yang di auto CarPlay. Sementara kalau di sisi kiri itu ada tombol untuk cruise control. Nah, kemudian ini ada head unitnya. Ini sudah terhubung ke Android Auto. Bisa dilihat di ini menu-menunya. Hanya memang kalau untuk untuk video YouTube itu belum bisa ya. Jadi cuman untuk musik aja. Nah, kemudian di bawah itu ada tombol AC. Tombol AC-nya masih tombol knob, ini belum manual. Jadi ini semburannya 1, 2, 3 sampai 4. Ini makin kenceng. Tapi untuk yang Trax ini dia untuk satu aja itu sudah sangat dingin gitu. Yang penting ini dipencet, jadi ini keluar udara dinginnya. Kemudian ini ada heaternya, jadi kalau misalkan mau untuk yang hangat gitu, tinggal kita putar aja ke yang warna merah ini. Kemudian ini sirkulasi udaranya, ada hill assist, jadi kalau misalkan ada turunan ini otomatis aktif. Jadi kalau kita ke jalan gitu ya, kemudian ada turunan, ini otomatis nanti hill assistnya nyala. Kemudian ini tombol untuk kalau misalkan kayak ada genangan dan sebagainya gitu. Kemudian ini tombol hazardnya. Terus di sini untuk lampunya sendiri sudah auto ya, sudah auto. Kemudian ada ketinggian lampu dan juga lampu dashboardnya. Terus ini tadi ini ada aksesoris untuk koin dan juga ini ada OBD-nya. Jadi di sini untuk memantau kira-kira suhu coolant-nya berapa ya. Jadi untuk normalnya gitu, kalau Trax itu kalau misalkan normal itu sekitar 90-an, 94 sampai 96 kalau dalam kota. Sementara kalau luar tol, di dalam tol gitu ya, kemudian misalkan kita pakai untuk kecepatan tinggi itu biasanya maksimal itu di angka 107. Nah, jadi kalau misalkan suhunya sampai mencapai 110 itu bisa jadi nanti akan overheat. Jadi kalau sudah mencapai itu usahakan berhenti dulu, baru setelah itu dinginkan mesin, baru bisa jalan lagi. Nah, terus ada sunroofnya juga seperti ini. Jadi tinggal kita buka dulu. Ini cara bukanya. Ini ada tilt. Ini buka saja, buka untuk udara bisa masuk. Kemudian kita bisa tutup. Kemudian kalau ini ada untuk yang slide-nya, jadi bisa buka sampai ujung. Untuk nutup kembali tinggal dipencet lagi. Oke, kemudian tirainya tinggal kita tutup secara manual. Untuk ini otomatis kalau dibuka ininya bakal nyala lampunya. Di penumpang juga sama, otomatis jadi nyala juga kalau ini dibuka. Oke. Untuk spionnya sudah kromatik, otomatis kalau misalkan ada cahaya yang silau otomatis menggelapkan. Untuk di sini di penumpang itu udah elektrik tombolnya, spionnya sudah retract, cuman oke, ini sudah retractable, cuman memang nggak otomatis ya. Jadi kalau misalkan jalan gitu itu nggak otomatis membuka, atau kalau misalkan kita ngunci itu nggak otomatis menutup gitu. Kemudian ini adjustment di ininya. Terus apa lagi ya? So far ini
sangat worth it sih. Kemarin waktu beli Trax ini harganya jauh di bawah 200 juta, bahkan di bawah 150. Kebetulan dapat unit yang masih bagus banget, kilometernya juga masih sangat rendah, masih 54.000. Kemudian kaki-kaki juga masih aman, nggak ada yang masalah. Paling kemarin sempat ganti stopper shock breakernya itu yang belakang, yang busanya itu juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau part-partnya sebenarnya kalau untuk Trax itu partnya nggak terlalu mahal, sama seperti ya part-part mobil Jepang pada umumnya. Bahkan beberapa part itu bahkan bisa lebih murah gitu dibandingkan katakanlah dari Honda HR-V gitu, yang selevel sama mobil ini, seperti itu. Paling itu. Nah, kemudian di dashboard ini dia ada beberapa menu. Ini trial pressure, kemudian remaining only life. Jadi tinggal kalau misalkan nanti nanti akan ada semacam notifikasi kalau memang sudah waktunya ganti oli. Terus ini ukur jarak berkendara dengan fuel yang digunakan. Jadi kalau dalam kota memang itu rata-rata, kalau di sini kalau yang sudah diukur itu 8,9 liter per 100 km ya. Jadi kalau kita konversi ke yang biasa kita buat satuan di Indonesia, itu berarti kan 1:11 ya. 1:11 lebih lah gitu. Itu kalau dalam kota. Dan kemarin juga macet-macetan, jadi sekitar 21 km per jam ya. Jadi dengan rata-rata 21 km per jam kita masih dapat di atas 100, masih dapat di angka 11 tadi ya, 1:11. Jadi kalau misalkan luar kota lewat tol itu bahkan bisa sampai, kalau saya bisa sampai 15-16. Oke, paling itu terkait dengan dashboard yang ada di Chevrolet Trax ini. Paling kemudian yang persnelingnya ya, jadi agak minusnya itu paling masalah kalau misalkan kita pakai manual, ini tombol naik turunkan gigi ada di sini, jadi kayak aneh gitu. Kalau misalkan dipakein pedal shift itu bakalan keren banget sih. Cuman kalau untuk otomatis juga udah enak banget gitu. Ini paling ini. Kemudian jok penumpang ini masih nyaman banget. Rem masih pakai tangan. Terus belakang itu 2 row, ada 2 row. Terus lampu ini sudah LED diganti sama yang sebelumnya. Paling ini saja sih terkait dengan dashboard yang ada di Trax. So far saya pakai sekitar 2 mingguan, ini sudah enak banget. Terus value for money banget. Yang jelas harganya dengan value yang ditawarkan itu jauh di bawah kompetitornya kayak HR-V, atau mungkin kalau Suzuki itu ada X-Cross, kalau Mitsubishi itu ada mungkin Outlander. Secara fitur, secara kenyamanan ini jauh di atas. Terus harganya di bawah gitu, yang paling murah bahkan. Sementara spare partnya juga banyak, dan bengkel Chevrolet di Bekasi itu lumayan banyak. Ada Cruise Motor, ada di Jati Asih juga ada, Jati Bening ada, Kalimalang banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau soal spare part. Terus ganti oli juga kita bisa tinggal ke Shell aja ganti oli. Diusahakan yang Shell yang khusus ya, yang 5W30 kalau nggak salah. Kemudian yang sudah sertifikasi Dexcon 1 Gen 2 minimal gitu ya. Kalau nggak salah di Shell itu ada, harganya sekitar
700.000 sekali ganti 4 liter. Jangan lupa juga bensinnya juga diusahakan minimal RON 95, atau kalau di Shell itu V-Power atau Pertamax Turbo. Walaupun sebenarnya katanya juga kalau mau pakai Pertamax juga boleh, tapi usahakan kalau mau level Pertamax sebaiknya jangan yang dari Pertamina ya, atau jangan pakai Pertamax. Paling enggak kalau mau yang RON 92 itu paling enggak ya yang S-Super ya, atau yang dari Shell. Paling itu sih terkait dengan Chevrolet. Semoga video ini bisa berbagi cerita gitu, bahwa ya sebenarnya kenyamanan itu juga bisa didapatkan bukan cuma dari merek-merek yang biasa seperti itu. Mungkin itu aja video saya dari kali ini, nggak bahas tentang pajak kali ini, cuman saya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi kebahagiaan saja. Akhirnya saya dapat unit yang sangat value for money gitu. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.